Inggris mengawali kiprah di Piala Dunia 2022 dengan meyakinkan saat melawan Iran. Tim tiga singa berpesta gol dengan menang 6-2. Inggris versus Iran pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2022 tersaji di Khalifa International Stadium, Selasa 21 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Inggris dicetak lewat Brice Bukayo Saka, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, dan Jack Grealish. Kemenangan ini mengantarkan Inggris memimpin klasemen grup B dengan 3 angka, sementara Iran di posisi terbawah dengan belum meraih poin. USA atau Amerika Serikat dan Wales harus puas berbagi angka di laga pertamanya di Piala Dunia 2022, menyusul hasil sama kuat dengan skor akhir 1-1. Amerika Serikat unggul lebih dulu melalui gol Timothy Weah di babak pertama sebelum Wales menyamakan skor berkat gol penalti Jared Bailey di babak kedua. Dengan hasil ini, Wales berhak menangkring di posisi kedua klasemen grup B dengan 1 poin di atas Amerika Serikat di peringkat ketiga. Belanda susah payah mengalahkan Senegal 2-0 dalam laga penyisihan grup A Piala Dunia 2022. Gol kemenangan Belanda dicetak Cody Gakpo pada menit ke-84 dan Davy Klaassen di injury time, tepatnya menit 90+8. Kekalahan ini terasa menyisakan untuk Senegal yang tampil lebih dominan sepanjang laga. Hasil di atas membuat Belanda menempati puncak klasemen grup A dengan 3 poin, sama dengan Ekuador yang menang 2-0 atas Qatar sehari sebelumnya. Adapun Senegal menempati posisi ketiga dengan 0 poin. Piala Dunia 2022 dibuka dengan laga pertandingan antara Qatar versus Ekuador pada Minggu 20 November 2022. Qatar kalah 2-0 dari Ekuador setelah adanya gol penalti di menit pertama dan sundulan dari Ender Valencia pada menit ke-31. Hasil klasemen sementara grup A membuat Ekuador berada di urutan teratas dengan perolehan 3 poin, sedangkan Qatar di posisi keempat. 3 pemain merajai top skor sementara Piala Dunia 2022. Berikut ini daftar selengkapnya. Ender Valencia menjadi pemain pertama yang mencetak brace di Piala Dunia 2022. Kapten timnas Ekuador itu melakukannya di laga pembuka kontra Qatar Minggu 20 November 2022. 2 pemain menyusul Valencia sebagai pencetak brace di Piala Dunia 2022. Keduanya yakni Bukayo Saka dari timnas Inggris dan Mehdi Taremi dari Iran. Para pemain Iran hanya diam saja saat lagu kebangsaan berkumandang jelang melawan Inggris di partai pembuka grup B Piala Dunia 2022. Aksi itu merupakan bentuk protes pada pemerintah yang melakukan represi kepada rakyat. Dilaporkan The Guardian, suasana hening terasa di lapangan saat alunan lagu kebangsaan Iran terdengar di Khalifa International Stadium. Sikap diam itu merupakan protes atas kematian Mahsa Amini yang tewas usai ditahan polisi lokal karena menolak patuh terhadap aturan berpakaian di Iran yang menganut hukum Islam. Inggris dan 6 negara lainnya akhirnya ikut aturan FIFA yang melarang menggunakan ban kapten pelangi. 7 negara itu mengeluarkan pernyataan bersama. FIFA seperti diketahui melarang penggunaan berbagai simbol LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender pada Piala Dunia 2022. Itu sesuai permintaan Qatar selaku tuan rumah. Mulanya sejumlah tim diantaranya Inggris, Jerman, Belgia, Wales, Denmark, Belanda, dan Swiss memberikan sinyal akan nekat tetap menggunakan ban kapten One Love bercorak pelangi. Cristiano Ronaldo dikabarkan mencari klub baru. Ada kabar CR7 menawarkan diri ke Real Madrid dengan kontrak cuma 6 bulan. Laporan itu dilansir dari Sport yang menyebut Ronaldo memilih Real Madrid untuk melanjutkan penampilannya musim ini. Penyerang asal Portugal itu melihat kans kembali ke Santiago Bernabeu usai Karim Benzema cedera. Ronaldo memang terancam diputus kontrak oleh Manchester United. Wawancaranya yang bikin heboh menjadi penyebabnya. Iker Casillas memberikan dukungan ke Cristiano Ronaldo. Bagi Casillas, terlepas dari drama Ronaldo soal MU, CR7 bisa jadi superstar di Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan atas cuap-cuapnya terkait situasinya di Manchester United dalam obrolan dengan Piers Morgan di Talk TV. Ronaldo belak-belakan bilang tidak bahagia. Ronaldo menyerang pihak klub yang cuma memikirkan bisnis, tidak menambah fasilitas pelatihan sampai merasa dirinya dikhianati. Wawancara tersebut dirilis beberapa hari jelang Piala Dunia 2022.
Halo Sobat Bola, Sandy Walsh dan Jordi Amat telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Status ini membuat keduanya segera membela timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat telah mengambil pengambilan sumpah janji setia dan kewarganegaraan menjadi WNI di kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 17 November 2022. Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh berasal dari permintaan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Keduanya dapat diandalkan di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Gara-gara wawancaranya yang terlalu belak-belakan, Cristiano Ronaldo kini tidak lagi diterima skuad Manchester United dan mereka ingin CR7 pergi dari Old Trafford sebelum Piala Dunia 2022 berakhir. Setelah mengkritik para pemain muda MU yang dibilang manja, Ronaldo juga mengkritik pelatihnya karena tidak menghormatinya. Kabar terbaru skuad United sudah merasa cukup dengan CR7. Mereka ingin agar Ronaldo segera didepak dari OT alias Old Trafford selagi ia masih bermain di Piala Dunia 2022. Kabar tersebut diklaim oleh Daily Mail. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo memasuki babak baru. Sang penyerang berpotensi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle di musim dingin nanti. Dilansir The Daily Mail melaporkan bahwa Ronaldo berpotensi jadi bagian dari Newcastle. Untuk Magpies, The Magpies sudah mendapatkan lampu hijau untuk mendaratkan Ronaldo. Menurut laporan tersebut, Newcastle sudah mendapatkan restu dari Eddie Howe untuk mendatangkan Ronaldo. Bos Newcastle itu dilaporkan merupakan penggemar Ronaldo, yang menilai Ronaldo masih belum habis meski usianya sudah 37 tahun. Mantan pemain Manchester United Dimitar Berbatov memuji keberhasilan mantan timnya mendatangkan Casemiro. Ia percaya gelandang Real Madrid itu adalah sosok yang sudah lama dirindukan oleh tim Setan Merah. Dalam wawancaranya bersama MU TV, ia menyebutkan bahwa Casemiro adalah pemain yang sudah lama dirindukan Manchester United, yang menjadi angin segar bagi klub karena ia memberikan kepercayaan diri pada tim ini khususnya di depan lini pertahanan, terang Berbatov. Elkan Bagot bermain penuh saat Gillingham FC menghadapi AFC Fieldy dalam laga replay Piala FA. The Girls menang 1-0 dan lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan ulang putaran pertama Piala FA mempertemukan Gillingham versus Fieldy. Duel berlangsung di Bristol Stadium, Gillingham, Rabu 16 November 2022. Bagot turun sebagai starter Gillingham. Bek tengah Indonesia itu dimainkan sebagai jangkar tengah oleh manajer Neil Henry. Lionel Messi belum mau pulang kampung ke Argentina selepas Piala Dunia 2022. La Pulga masih ingin meniti karir di Prancis bersama Paris Saint-Germain. Meski akan memimpin Argentina di Piala Dunia 2022, Albi Celeste tergabung dalam grup C bersama Polandia, Meksiko, dan Arab Saudi. Qatar menjadi kesempatan kelima Messi meraih titel Piala Dunia, prestasi tertinggi yang pernah diraih bintang 35 tahun itu, yakni menjadi runner-up edisi 2014. Piala Dunia 2022 akan bergulir pada akhir pekan ini. Christophe Galtier berdoa agar salah satu pemain Paris Saint-Germain bisa menjadi juara di Qatar. Piala Dunia 2022 berlangsung 20 November sampai 18 Desember 2022. Sebanyak 30 negara sudah terbagi ke dalam 8 grup. Les Parisiens mengirim sebanyak 11 pemain ke Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar jelas membela timnas negara masing-masing. Bintang sepak bola Belgia Eden Hazard masih ingin bermain di Real Madrid. Namun jika Madrid tidak lagi menginginkan Hazard, ia siap angkat kaki. Karir Hazard menurun drastis sejak digait Madrid dari Chelsea pada musim panas 2019. Pemain depan berusia 31 tahun itu mengalami berbagai cedera dan masalah kebugaran sehingga membatasi penampilannya. Sampai musim keempatnya, Hazard baru memainkan 72 pertandingan Real Madrid di seluruh kompetisi. Kontribusi Hazard pun cuma 7 gol dan 11 assist. Meski Hazard mengantongi berbagai medali juara bergengsi, di antaranya 2 La Liga dan 1 Liga Champions.
Kabar buruk dari penyerang timnas Prancis Christopher Nkunku yang mengalami cedera saat latihan bersama skuad Les Bleus dan dinyatakan tidak bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2022. Dilaporkan BBC dan RMC Sport, cedera yang dialami Nkunku terjadi pada Selasa 15 November lalu usai terlibat duel perebutan bola dengan Eduardo Camavinga. Striker RB Leipzig itu langsung terjatuh dan memegang paha bagian bawah. Setelahnya Nkunku bisa bangun, namun jalannya sedikit pincang. Cedera itu ternyata berdampak buruk. Situs resmi timnas Prancis menyebut ia mengalami keseleo di lutut kiri dan tidak akan bisa bermain di Piala Dunia yang akan dimulai dalam hitungan hari. Juventus berhasil mengalahkan Lazio 3-0 dalam lanjutan Liga Italia. Moiskin menjadi bintang dalam laga ini. Berkat sumbangan 2 golnya, 1 gol tambahan dicetak oleh Arkadiusz Milik. Juventus versus Lazio berlangsung di Allianz Stadium Senin 14 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini Juventus berada di posisi ketiga dengan 31 poin. Lazio merosot ke urutan keempat dengan koleksi 30 poin. Chelsea menyedihkan, kalah melulu di Liga Inggris. Sang komentator terkenal Peter Drury sampai bilang kalau gaya baru bermain The Blues itu bernama depresi. 5 laga terakhir di Liga Inggris Chelsea gagal menang, rinciannya 2 kali seri dan 3 kali kalah beruntun. Graham Potter's Chelsea is playing a new kind of crazy football called depressing, ujarnya. Chelsea ini sementara berada di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris sementara. Mereka mengoleksi 21 poin, minus 16 poin dari Arsenal di puncak. Rick Karsdorp disebut menjadi pemain AS Roma yang dicap pengkhianat oleh Jose Mourinho. Bek Belanda itu langsung meninggalkan AS Roma. Sikap Mourinho pada pemain yang membela Roma sejak 2017 itu kemudian berimbas. Karsdorp menurut beberapa laporan sempat digeruduk fans di kediamannya. Mantan pegawai Feyenoord itu memang sudah terusir dari skuad serigala ibu kota. Jose Mourinho memang terkesan tidak lagi memberi tempat untuk Karsdorp yang meminta sang pemain meninggalkan AS Roma pada bursa transfer Januari. Bagi Antonio Rudiger, keluarga sangat penting. Bek Real Madrid itu mengungkapkan gaji pertamanya dihabiskan untuk membelikan rumah buat ayah dan ibunya. Rudiger terlahir dari keluarga berdarah Sierra Leone. Ia merintis karirnya dengan memperkuat tim-tim junior diantaranya Borussia Dortmund dan Stuttgart. Di klub yang terakhir disebut Rudiger mampu menembus tim utama pada 2012. Dari sini karirnya mulai menanjak. Setelah itu ia dibeli oleh AS Roma, melanjutkan karir gemilangnya di Chelsea dan saat ini berada di klub sukses Real Madrid. Penampilan berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.